Kelak ketika terompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka pada tiupan pertama akan membuat takut penduduk langit dan bumi. Pada tiupan kedua akan memusnahkan semua makhluk yang ada di langit dan bumi kecuali malaikat Jibril, Israel, Israfil dan malaikat Arsy. Pada tiupan ketiga adalah tiupan membangkitkan semua yang telah mati dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencabut ruh dari semua malaikat, setelah malaikat Israel melakukan tugasnya. Maka hanya tinggal malaikat Israel dan Allah saja pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, "Hai Malik Maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku, Kullu nafsin za'iqatul maut, tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada saat ruhnya dicabut, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk hidup yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka sudah tentu aku akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah itu matilah malaikat Israel, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Kelak ketika terompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka pada tiupan pertama akan membuat takut penduduk langit dan bumi. Pada tiupan kedua akan memusnahkan semua makhluk yang ada di langit dan bumi kecuali malaikat Jibril, Israel, Israfil dan malaikat Arsy. Pada tiupan ketiga adalah tiupan membangkitkan semua yang telah mati dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Kemudian Allah memerintahkan Israel untuk mencabut ruh dari semua malaikat, setelah malaikat Israel melakukan tugasnya. Maka hanya tinggal malaikat Israel dan Allah saja pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, "Hai Malik Maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku, Kullu nafsin za'iqatul maut, tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada saat ruhnya dicabut, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk hidup yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka sudah tentu aku akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah itu matilah malaikat Israel, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu.